Disparpora Bondowoso menggelar pelatihan pengelola desa wisata terhadap 40 peserta pelaku usaha wisata. Kegiatan yang berlangsung 3 hari ini dibuka Rabu 13 Oktober 2021 di Hotel Palem, Kabupaten Bondowoso. Tampak hadir dalam pembukaan pelatihan Ketua DPRD Ahmad Dafir, Komisi 3 dan beberapa akademisi dari luar kota. Kegiatan kali ini memprioritaskan pelatihan pada 4 item program. Item program Ijen Geopark menuju program UNESCO Global Geopark, melanjutkan program Bondowoso Republik Kopi, program baru Pesta Wisata Religi dan Pondok Indonesia Ekonomi Kreatif berbasis kearifan dan keunggulan produk-produk Bondowoso. Kadisparpora Bondowoso Mulyadi SP menjelaskan, program yang bersumber dari DAK Pusat tahun 2021-2022 ini diharapkan menjadi penopang terwujudnya Bondowoso melesat. Ini adalah dalam rangka peningkatan SDM, khususnya para pelaku wisata yang ada di Kabupaten Bondowoso. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang memang diinisiasi oleh pusat, jadi anggaran DAK dan alokasi khusus pendamping dana misi. Jadi kegiatannya non fisik. Jadi pembinaan ini dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Sehingga kedepannya nanti kita sudah mempunyai SDM yang mumpuni dan mencukupi untuk baik itu sebagai tour guide maupun pelaku wisata itu sendiri, baik itu desa wisata maupun destinasi wisata yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Ini khususnya pendukung Ijen Geopark. Menyikapi saran dari Ketua DPRD tadi dalam sambutannya untuk pihak Disparpora sendiri, bagaimana menyikapinya? Apakah akan ada tindak lanjut? Makanya di dalam kegiatan ini, kenapa kita juga menghadirkan DPRD, khususnya mitra Komisi 3 yang kita undang, yang bermitra dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, sehingga apa yang menjadi kebijakan daripada eksekutif nanti bisa ditindaklanjuti oleh legislatif. Langkah konkretnya sudah kita laksanakan, pembinaan kepada para pelaku usaha kopi di Bondowoso tetap kita laksanakan. Salah satu contohnya, kita juga membuka market-market atau pasar-pasar di kabupaten lain, memperkenalkan melalui promosi bahwa kopi di Bondowoso itu lebih baik dari kopi yang lain. Salah satu contoh kemarin kita dikunjungi oleh Pak Menteri Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beliau juga menyatakan bahwa kopi Bondowoso ini lebih baik dari kopi yang lain. Dan itu salah satu juga bentuk promosi daripada kopi yang ada di Kabupaten Bondowoso. Dan alhamdulillah efek positifnya pemesanan tentang kopi-kopi yang ada di Bondowoso sangat meningkat sekali dari pihak-pihak luar itu. Tetap kita laksanakan di kampung-kampung kopi, karena kampung kopi itu bukan hanya satu yang ada di Jalan Pelita, banyak di situ, di Keluncing kita ada, tahu sendirilah di jalan ini Kauman juga ada, banyaklah kampung-kampung kopi itu. Strategi wisata khususnya yang di masa pandemi ini kita harus menggunakan digitalisasi, kita menggunakan media online apa itu, karena kita door to door seperti tahun-tahun sebelumnya manual itu tidak memungkinkan. Yang paling efektif ialah menggunakan media sosial. Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso Haji Ahmad Dafir berharap Disparpora bersinergi dalam program dengan OPD lain menjadi pendukung terwujudnya wisata bertaraf internasional. Harus ada perhatian di pemerintah daerah bagaimana pengembangan wisata di Kabupaten Bondowoso yang harus kita pacu agar supaya yang kita harapkan adalah bagaimana multiplier efek daripada objek wisata itu sendiri bisa yang pada akhirnya akan mensejahterakan rakyat. Bagaimana pariwisata itu dijadikan pengampu, UPD yang lain sebagai pendukung, sehingga ini bergerak secara cepat. Tentu pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan pasar wisata, sehingga hasil yang saya sampaikan tadi, bagaimana para wisatawan hadir dari luar daerah rame-rame datang ke Bondowoso, bukan sebaliknya. Tentu kebersamaan, konsolidasi antar UPD, bagaimana fokus pengembangan objek wisata, apalagi kemudian di Bondowoso kita tahu ada objek wisata yang bertaraf internasional yang layak kita kelola dan tentu yang pada akhirnya akan mensejahterakan rakyat Bondowoso. Maka ini kemudian yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata mempersiapkan para pengelola wisata desa ini agar supaya di saat ini bangkit, maka ini semuanya tidak ketinggalan kereta. Inilah yang harus kita respon, harus kita dukung dan harus kita berikan support karena itu semata-mata untuk mensejahterakan rakyat. Pak, tadi sempat disinggung bahwa meniru pada acuan wisata di Bali untuk digratiskan setiap wisata, itu mekanismenya mengacu pada apa, Pak? Ya, itu urusan pemerintah Bali. Kita mencontoh. Itu kebijakan pemerintah Badung menggratiskan. Tentu kita kaji.
kenapa digratiskan? Tetapi kan tidak sekedar digratiskan. Di sana karena memang sudah maju, maka kemudian digratiskan, tapi yang didapat jauh lebih besar. Menyikapi terkait dengan saran Sandiaga Uno itu Pak, terkait dengan kurangnya publikasi di Bondowoso itu bagaimana Pak? Ya, saya kira ini apa yang dilakukan Dinas Pariwisata sekarang setelah para peserta ini memahami seperti yang saya katakan tadi mindset kita, gitu ya, sudah berpikir bagaimana bukan hanya bagaimana mendapatkan retribusi, tetapi bagaimana mengelola wisata secara profesional, maka otomatis maka mereka akan jadi ikut serta mengiklankan, mempromosikan. Ya, maka yang akan dilakukan bagaimana wisatawan nyaman, menikmati, dan kemudian akan tertarik untuk hadir lagi di Bondowoso, bukan hanya sekali datang. Dari Hotel Palem Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.